Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna la fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'mati wa afiyati wa sidr fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sidraka fid dunya wal akhirah. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak walakal hamdu walakal syukru. Amma ba'du. Mak surat paginya kedimawan nggih Ibu-ibu nggih, nek ditutupno engko entek waktune sampai 7:30 ya, kata Pak Kiswanto sampai 7:30 saja. Tapi mari kita senantiasa mencoba mengamalkan hal-hal yang bisa menambah keimanan kita. Agama Islam ini agama yang luar biasa, yang sangat progresif, berkemajuan. Agama yang berkemajuan. Kalau kita mau berkemajuan di dalam organisasi, harus wajib dimulai dari berkemajuan dari pribadi-pribadi kita, dari perseorangan-perseorangan kita. Kalau setiap orang berusaha dengan bersungguh-sungguh, dengan berjihad, ya, jihad artinya bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah SWT. Berjihad untuk memperbaiki amalannya setiap hari, berusaha terus, maka akan berakumulasi, dan kemudian ketika berakumulasi akan menjadi habit, kebiasaan. Nah, kalau sudah menjadi kebiasaan, maka akan berkembang menjadi karakter, yang dalam istilah Islam disebut sebagai akhlak. Jadi akhlak itu, karakter itu dibangun melalui kebiasaan rutin yang dilakukan secara istiqomah, kemudian menjadi habit, menjadi kebiasaan, dan ketika itu sudah terinternalisasi, sudah merasuk ke dalam diri kita, maka akan menjadi karakter. Nah, ketika sudah punya karakter progresif, karakter berkemajuan, maka secara kolektif nanti juga akan menciptakan organisasi yang berkemajuan. Secara kolektif juga akan menciptakan masyarakat yang berkemajuan. Barang siapa yang yaumuhu ka'amsi, yang harinya itu hari ini sama dengan kemarin, itu dianggap sebagai orang yang rugi, maghbun, bahwa maghbunun. Mangkana yaumuhu ka'amsihi fahuwa maghbun.
kita flat saja, sama saja, apa yang kita lakukan hari ini dengan hari kemarin, kita termasuk di golongan orang-orang yang rugi. Apalagi mangkana yaumuhu syarrun min amsihi bahwa mal'un. Wah rugi, hari ini kita lebih jelek dari kemarin, kita termasuk orang yang dilaknat. Tapi kalau kita bisa mangkana yaumuhu khairun min amsina, itulah kita yang disebut sebagai orang-orang yang progresif, yang berkemajuan dalam banyak hal, berusaha untuk lebih baik dari yang kemarin. Kita ini sudah tidak usah nambahi amalan-amalan lain. Amalan yang diajarkan Rasulullah itu kita jalankan tidak cukup waktu kita 24 jam. Mau nambahi apa lagi? Mau nambah apa lagi coba? Mau bangun jam 3 kita ya qiyamul lail atau tahajud sampai pagi ya, dengar azan subuh, kalau bisa sholat qobliyahnya di rumah. Makanya alhamdulillah kita punya biasanya rata-rata memberi waktu 15 menit ya supaya bisa sholat qobliyahnya di rumah baru berangkat ke masjid. Habis jamaah subuh, Masya Allah ya. Kita ini sekarang bangun jam 2, jam 3 nonton Piala Dunia, ya, Insya Allah luar biasa. Dijak tahajud, angele gak betah, tapi begitu ada Piala Dunia, tangi kabeh, ya. Jadi nonton Piala Dunia. Habis sholat subuh berjamaah, ya itu sudah jaminan. Apalagi zaman sekarang ya. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka annahu sholla nisful lail. Sebelumnya mangkana man sholla sholatal isya fi jama'atin maka annahu sholla nisful lail. Faman sholla as-subha fi jama'atin maka annahu sholla nisful lail. Kalau kita sholat isya berjamaah sama saja dengan pahalanya sholat setengah malam penuh. Ditambahi lagi sholat subuhnya jamaah, berarti full kita pahalanya sama dengan sholat malam, sepenuh malam, ngebleng, sewengi ya. Ada orang sholat ngebleng sewengi? Enggak ada. Sholat semalam suntuk di masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan, Pak Keswanto bikin undangan, enggak ada yang datang, pasti enggak ada yang datang ya. Jok mana jamaah, takmire males ya kalau semalam suntuk. Tapi kalau wayangan semalam suntuk, ya, pertanda Bupati Gresik penuh napa mboten teng alun-alun ini? Penuh nggih. Jadi itu bedanya. Makanya ciri orang munafik itu gampang. Wong sing males jamaah isya sama jamaah subuh, itu standarnya orang munafik. Kenapa? Karena dulu di Masjid Nabawi itu kan gelap ya, enggak seperti sekarang. Gelap, jadi orang-orang munafik itu gak usah sholat jamaah isya. Paling Muhammad gak ketok gitu, enggak kelihatan, gelap ya. Sampai dengan subuh juga gitu. Makanya
Ciri-ciri orang munafik itu tidak mau jamaah Isya sama tidak mau jamaah subuh. Jadi ini salah satu upaya kita untuk tadi itu progresif itu begitu. Kita coba jalankan amalan-amalan yang sudah diwajibkan Rasulullah, ditiru dari Rasulullah SAW saja. Amalan-amalan kecil, amalan-amalan besar. Rasulullah itu manusia yang sangat cinta kepada umatnya, sangat sayang kepada umatnya, tidak mau menyakiti umatnya, tidak mau merepotkan umatnya. Beliau mencontohkan hal-hal yang dilakukan setiap hari tapi tidak diperintahkan. Tapi umatnya ini yang dablek ya. Dablek. Rasulullah tidak pernah sekalipun absen sholat tahajud. Ya mulai, bahkan di peperangan, bahkan di perjalanan. Tidak pernah absen sama sekali. Nah, kita ayo monggo. Saya yakin sudah banyak di sini yang tahajud, tapi yang belum ada dua cara yang dicontohkan oleh para sahabat dan sudah di endorse atau bukan di endorse, dibenarkan oleh Rasulullah. Satu cara sahabat Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau orang yang lemah lembut. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini kalau habis jamaah Isya, terus ba'diyah, terus sholat 2 rakaat, qiyamul lail, kemudian langsung witir 3 rakaat. Nanti kalau bangun lagi sepertiga malam dilanjut tanpa witir lagi karena sudah witir. Tapi sahabat Umar enggak, karena beliau orang yang kuat, gagah perkasa, tidak melaksanakan witir sebelum tidur, tapi bangun sepertiga malam, sholat tahajud, kemudian witir. Dua-duanya oleh Rasulullah didiamkan, artinya diijazahi dua-duanya. Jadi yang takut kalau nanti sudah selesai Piala Dunia, ndak nonton Piala Dunia, ndak bangun malam, habis Isya, ba'diyah, kemudian 2 rakaat, kemudian witir. Nanti kalau bisa bangun, dilanjut. Mari kita tiru, Rasulullah tidak pernah absen, tapi tidak pernah memerintahkan. Saking sayangnya kepada umat, kepada kita semua ini. Jangankan sholat tahajud, qiyamul lail yang berat. Contoh ringan kecil amalan Rasulullah yang selalu dijalankan, bersiwak sebelum sholat. Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli sholat. Saumpama aku gak kepengin ngerepoti umatku ngono, pasti tak kongkon sikatan tak durungi sholat. Apa ini maknanya? Laula an asyukka, mendahniyo gitu ya. Saumpama ini pimpinan kita, panjenengan semua ini kerja di satu perusahaan, terus bos kita ini mengatakan di depan kita ini rapat gini, seandainya aku ini tidak ingin ngerepoti kalian gitu, aku pengen kalian itu ngantor gitu, sikatan gigi dhisik gitu ya. Artinya apa itu? Artinya kan harapan yang sangat besar. Kalau kita apa istilahnya itu sensitif gitu kan. Itu kan perintah sebenarnya. Harapan yang la amartuhum. Yakti bakal teman-teman ingsun merintahkan hum ing umat ingsun. La itu sudah
ada taukid kan, penguatan kan. Jadi diperintahkan sebenarnya. Tapi awak dhewe mari mangan tempe penyet ya kan. Mari mangan geprek. Wow. Allahu Akbar. Ya enggak apa-apa jamaah berjamaah ya. Amin, buanter. Mari mangan tempe geprek sampean. Jadi assalamualaikum, assalamualaikum. Tempe penyet nang di. Ya enggak apa-apa ngejar jamaahnya. Tapi kalau sempat sikat gigi lah. Ya, maka jangan di paido yang teman-teman yang bawa siwak itu kemudian di siwak sebelum sholat. Jangan di paido karena ya kepengen niru sunnahnya Rasulullah pakai siwak. Teman-teman yang salaf harusnya pakai siwak ya, enggak sikat gigi karena meniru amalan Rasulullah yang otentik, yang orisinal. Rasulullah SAW suatu ketika berjalan dengan para sahabat, kemudian melewati masjid Bani Muawiyah. Kemudian Rasulullah ini kebiasaannya itu gak istilahnya wong Surabaya, wong Gresik, gak kaup ketok masjid, ya. Gak kaup ketok masjid, gak kena ndelok masjid, kudu mampir ya. Padha mbek awak dhewe, gak kaup ketok warung kopi, ya dah, kudu mampir Nah, itu levelnya itu harus kita switch. Nek ndelok warung kopi ku kepengin mampir tapi sekarang kita harus nyoba nek ndelok masjid kudu mampir Nanti kita dilindungi itu di hari kiamat ketika la dhilla illa dhilluh. Salah satunya rajulun, laki-laki yang atine gumandul ke masjid. Kita masih levelnya gumandul ke warko. Rasulullah tidak boleh lihat masjid, pasti kepengen mampir. Maka mampirlah Rasulullah di masjid Bani Muawiyah ini. Para sahabat-sahabat yang mengikuti ikut masuk ke masjid. Rasulullah sholat 2 rakaat, kemudian para sahabat mengikuti. Setelah sholat itu, ini sholat sunnah ya. Setelah sholat itu Rasulullah berdoa. Nah berdoanya itu panjang. Rasulullah biasanya banyak ya hadis yang menyebutkan Rasulullah itu malah kalau habis sholat rawatib, sholat fardu nggak berdoa, ya kan. Ini banyak kontroversi ya, Memang banyak doa-doa yang diajarkan Rasulullah itu kan doa setelah sholat, tapi banyak hadis sahih yang mengatakan Rasulullah tidak berdoa kalau habis sholat fardu itu. Jadi ya wiritan, cocok ya kita ya. Assalamualaikum langsung lamcing kata bahasa dulu. Habis salam melencing, Melayu. Kali ini Rasulullah berdoanya panjang, lama sekali. Sehingga kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, panjenengan berdoa apa tadi kok lama sekali? Maka Rasulullah menjawab, aku mendoakan 3 hal untuk umatku. 3 hal ini didoakan Rasulullah SAW. Apa saja ya Rasulullah 3 hal yang panjenengan doakan untuk kita semua? Yang pertama, aku berdoa pada Allah SWT supaya umatku ini tidak dihancurkan, tidak diazab sehingga habis dengan azab Allah berupa azab langsung maupun azab dalam bentuk segala macam. Ya, umat-umat yang lain, nabi-nabi yang lain kan ya umat Nabi Lut, Nabi Nuh,
ya Nabi Syuaib itu diazab langsung kontan dan sampai habis hilang. Maka doa Rasulullah SAW ini umatnya ini jangan sampai terkena azab seperti itu. Maka Allah SWT langsung mengabulkan doa Rasulullah. Jadi kita umat Nabi Muhammad SAW tidak akan dihancurkan dengan azab yang kenceng, yang konstan sebagaimana umat-umat Nabi sebelumnya. Doa Rasulullah. Yang kedua, Rasulullah berdoa supaya umat Rasulullah SAW ini tidak dihancurkan termasuk oleh penyakit, segala macam penyakit, pandemi, dan kemudian dihancurkan oleh umat yang lain. Nah, doa Rasulullah SAW ini juga dikabulkan oleh Allah SWT. Dikabulkan. Jadi kita tidak akan dihancurkan, dimusnahkan oleh penyakit. Ada COVID, ada corona, enggak. Akan menghancurkan, menghilangkan kita semua. Nah, yang terakhir doa Rasulullah SAW itu, yang ketiga nopo ya Rasulullah doa panjenengan. Aku ndonga nang Allah supaya umatku iki rukun, umatku bersatu. Terus pun ya Allah, langsung kalau sama Allah SWT ditolak. Jadi satu-satunya doa Rasulullah SAW yang ditolak oleh Allah SWT itu doa supaya umatnya ini rukun. Itu satu-satunya doa Rasulullah SAW yang ditolak. Jadi kalau kita sekarang ini tidak rukun, ya memang oleh Allah SWT sudah diciptakan seperti itu. Apa ini maknanya? Apakah kemudian kita ya gak usah rukun lah, wanjane wis dongone Nabi gak diijabahi sampai Allah SWT. Bukan begitu. Artinya inilah yang menjadi tantangan bagi umat Nabi Muhammad SAW ini untuk berusaha tadi ya, mujahadah dengan jihad supaya kita ini bersatu. Allah SWT di dalam banyak ayat-ayat kan sudah menyebutkan wa'tasimu a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ya. Di Al-Hujurat innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ukhuwah Islamiyah. Ini loh sekarang ini yang wabot ini, angel ini. Ya, coba kita lihat sekarang ini. Musuhnya umat Islam ini yang paling besar ini apa sih? Nah, Amerika. Tapi awak dhewe tukaran paling seneng ya tukaran bodoh-bodoh wong Islam. Paling seneng wis, paling gampang wis. Ya sekarang enggak sepiro ya, kita soal kunut, soal apa namanya tahlil, soal usoli. Di masjid saya di Nurul Iman di Margorejo Indah Surabaya itu Pak Imam Utomo, mantan gubernur Jawa Timur 2 periode. Itu pensiun kemudian bangun masjid di situ. Nah, itu jadi masjid nasional. Ya, dulu waktu tahun 2000 berapa? 2004, 2005 itu setelah dibangun takmirnya rapat rundingan gimana supaya tidak terjadi khilafiyah ini jangan sampai apa namanya memecah belah gitu. Karena di Margorejo Indah itu ngapunten di situ kakaknya jumlahnya hampir 1000 orang, ada Margorejo Indah, ada Floraya depannya itu 1000 orang ya. Yang muslim waktu itu kita datang enggak, mungkin hanya 30 sampai 40 kakak gitu ya. Minoritas, super minoritas, tapi karena ada Pak Imam ya kita bisa bangun masjid di situ. Nah, maka kemudian datangkan jamaah-jamaah dari Sidoresmo, dari sekitar situ ya.
Maka kemudian antara lain yang sampai sekarang 20 tahun lebih, 25 tahun itu kalau Jumatan kita enggak pakai dua adzan, enggak pakai Bilal, enggak pakai tongkat. Ya, tapi kalau habis sholat itu ada yang baca wirid, imam baca wiridan. Kalau taraweh, nah ini yang akhirnya kompromi. Jadi tarawehnya itu antara 11 dengan 23. Maka setelah 8 rakaat itu imam mundur, memberi kesempatan pada yang 11, diganti oleh imam yang ngimami witir 3 rakaat. Ya. Setelah selesai baru yang mau lanjut 23 rakaat. Di Masjid Al-Akbar juga begitu, tetapi yang 11 itu witir sendiri-sendiri. Tapi kalau di Nurul Iman diimami, gitu diimami. Jadi saya spesialis imam witir, ya pengganti. Nah, ada satu hadis yang mengatakan sempurnanya sholat qiyamul lail itu kalau lanjut, ya sampai selesai 11. Nah ini kita konsultasikan, termasuk yang nomor 2 selanjutnya adalah subuh, ya rakaat kedua setelah i'tidal tidak kunut. Artinya tidak kunut, imam memberi kesempatan pada makmum untuk baca kunut yang baca. Imamnya sami Allahu liman hamidah menunggu. Dan imam yang baca kunut bacanya sir, tidak keras. Gitu. Jadi yang lainnya makmum baca sendiri-sendiri. Ya, baru kemudian lanjut sujud. Ini sudah kita konsultasikan waktu itu ke almarhum Prof. Rumrawi, ke Prof. Zaro, ke Prof. Ali Aziz, ke Ustadz Taufik Abe. Kita konsultasikan, malah saya ngundang waktu kita ya pengajian subuh ini, ngundang Pak Sultan Amin. Pak Sultan Amin bisi ke saya, tekon Dimas kono apa ijtihad kayak gini. Ya ini ijtihadnya kita. Pak Sultan terus pundi? Ya semua ustadz, semua kiai mengatakan menjaga ukhuwah jauh lebih tinggi nilainya dibanding kita ikhtilaf masalah-masalah yang khilafiyah. Jadi sampai sekarang itu masih menjadi tradisi di jalan terus di Masjid Nurul Iman. Ini contoh. Nah, lanjutan dari doa Rasulullah tadi itu kan umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan. 73. Jadi kalau sekarang di Indonesia paling masih berapa? Muhammadiyah, NU, apalagi Al-Wasliyah, Persis. Malah yang Persis itu teman saya bilang ya Persis banyak lagi, tapi kan belum sampai 73, kurang ya. HTI, ya teman-teman saya banyak yang HTI. Hanya satu nanti yang akan masuk surga. Artinya kesempatan kita untuk masuk surga itu 1/73. Kalau kita tidak menjaga ukhuwah ini. Nah, termasuk kita sekarang ini kalau kita sudah melihat tantangan ancaman yang paling besar, Amerika koalisinya sama Zionis Israel. Donald Trump sama si Benjamin Netanyahu. Ini coba, udah kayak begini nih. Sudah jelas ya, komplit ini. Walan tardha angkal Yahudi walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Sudah jelas ini koalisinya ini. Yahud sama Nasara. Mereka tidak akan rela kepada kita sampai kita ikut milah mereka, ideologi mereka, politik mereka.
Nah, kita ini sering mendengarkan di YouTube maupun di medsos, wah, jangan campur aduk antara agama dengan politik. Ya. Jangan campur aduk, jangan dibawa agama di dalam politik. Pilkada, pilpres, pilgub, jangan dikait-kaitkan dengan agama. Ibu-ibu, bapak-bapak, di Amerika itu, negara yang katanya demokrasinya sudah 200 tahun lebih dan kita tiru semua di Indonesia ini sekarang. Demokrasi liberal kita itu ngeplek niru Amerika. Saya juga nggak tahu dulu bagaimana ceritanya kita ini punya sistem yang niru Amerika tapi lebih liberal, lebih bebas dari Amerika. Contoh nih, pilihan presiden langsung. Ini kita niru Amerika. Tetapi di kita ini lebih bebas, lebih liberal. Kita 50% plus 1. Jadi kalau pemilih kita katakanlah mungkin katakanlah 100 juta gitu. Yang menang 50 juta satu, itu menang jadi presiden. Niru mana? Niru Amerika? Tidak. Amerika satu orang milih. Tetapi di Amerika masih ada sistem perwakilannya, namanya electoral college. Electoral college. Perwakilan elektoral di masing-masing wilayah. Amerika itu adalah negara bagian, 50 negara bagian. Itu masing-masing punya electoral college. Perwakilan pemilih. Yang nantinya itu di pemilihan langsung presiden itu milih electoral college-nya. Berapa jumlahnya nanti secara nasional digabung, yang paling besar jumlah electoral college-nya itulah yang menang. Meskipun tidak seperti MPR, tetapi begitu, habis pilihan langsung masih milih electoral college. Ya. Ya, hampir mirip seperti Muktamar Muhammadiyah lah ya. Kan enggak milih langsung. Kita milih nama tapi ngumpulkan jadi 13, nanti 13 milih. Ya. Tapi kalau Muhammadiyah welehan, ya gak mau. Panjenengan mawon boten. Nek wayahe pilihan wis wong 13 ngumpul itu ono sing nang toilet, ada yang pura-pura apa ya. Supaya gak dipilih. Ya. Ngapunten kalau badhe teng toilet. Nggih sekedap mawon Yai, teng toilet kok setengah jam ya. Anu murus. Itu Muhammadiyah begitu. Saya tadi malam ini sama Pak Udin dan Pak Ijat ada acara teman-teman Rehla di Pacet, tapi saya ada janjian sama Kiai Hasib Wahab Hasbullah di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras. Karena saya sudah pensiun dari Jawa Pos bareng sama Pak Hartoko itu, Pak Hartoko dulu di Surabaya Pos. Tapi saya masih di PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, saya di pusat. Jadi karena Muktamar NU nanti ke-35 di Tambak Beras, maka saya tadi malam sowan ke Yai Hasib, ada beberapa hal yang saya sampaikan, dan saya iseng-iseng saya tanya, sinten Yai, sing kinten-kinten menang niku. Wah, tuh kok Mas niki tasik wanu niki. Lho ya Gus Yahya terus pundi? Wah, masih tasik dereng Mas niki enten Menteri Agama Nazaruddin Umar niku ngumpulaken akan depak sa Indonesia. Terus mangke dereng maling kan enten serangan fajar. Lho enten serangan fajar malam mau enten yo. Enggak sami mawon kados pilkada. Jadi ya itu intermezzo. Saya kenal baik sama Gus Yahya Stakuf karena dulu waktu saya bertugas Jawa Pos di Jogja, saya kepala biro tahun 93, 92, 93. Itu Yahya Stakuf, Gus Yahya ini mahasiswa Visipol UGM. Termasuk Mas Anies Baswedan itu 95 di FE UGM. Jadi dulu di Jawa Pos itu ada, Pak Hartoko tahu, ada rubrik mahasiswa. Jadi di artikel itu mahasiswa disuruh nulis, dikasih tema atau topik, terus nulis, ada semacam pro kontra begitu. Nah itu
Yahya Stakuf, termasuk Anies itu rajin nulis artikel itu dititipkan ke saya kalau mau muat di Jawa Pos. Dan biasanya anak-anak mahasiswa ini artikelnya durung dimuat terus njaluk honor dhisik ya ngijon. Mas aku nagih honor, durung karon dimuat artikel Munis. Ya kayak bayar kos mas gitu, ya udah kita kasih ya 35.000 honornya, tapi kos di Jogja 20.000 ya zaman itu ya 93 95. Nah Amerika itu tidak seliberal Indonesia. Pilihan presidennya masa electoral college tadi. Sekarang kita dibilang ojo nyampur agama sampai politik. Donald Trump ini kemarin, ibu bapak lihat di YouTube, di medsos, perang ini kan ngumpulkan kiai-kiainya apa namanya evangelis Protestan itu. Di Amerika itu yang mayoritas Protestan, ya. Nah, yang paling militan orang-orang Kristen evangelis namanya. Itu Kristen, Protestan, militan, dan radikal. Ini pemilih core votersnya Donald Trump atau Partai Republik. Orang-orang evangelis, Kristen, radikal. Paling radikal, paling ekstrim. Dan itu pendukungnya Partai Republik. Mulai zaman dulu ingat ya Pak ya, George Bush sama anaknya, ya. Sampai kemudian dilanjut ke Donald Trump sekarang. Itu orang-orang Kristen fundamentalis. Nah ini yang oleh Trump kemarin diundang semua ke Gedung Putih. Ya kemudian apa itu? Istighosah ya, istighosah. Berdoa semua, doakan Trump Amerika supaya menang lawan Iran. Kemudian Menteri Pertahanannya, ya Kementerian Departemen Pertahanannya Amerika itu diubah menjadi Kementerian Perang. Sekarang ini, menterinya namanya Pete Hegseth. Itu Departemen Pertahanannya namanya Pentagon. Itu tiap hari mendatangkan ulama-ulama Kristen, pendeta-pendeta ini untuk berdoa. Mendoakan kemenangan Amerika dan mendoakan kehancuran Iran. Dan ini orang-orang Kristen fundamentalis ini bersekutu menjadi sekutu yang sangat kuat dengan orang-orang Yahudi Zionis. Amerika itu tidak ada presiden yang bisa terpilih kalau tidak mendapatkan dukungan lobby Yahudi, orang-orang Yahudi Zionis yang paling benci, paling anti-Islam itu. Tidak mungkin presiden. Tidak ada satupun presiden yang bisa terpilih kalau tidak mendapatkan dukungan dari Kristen fundamentalis dan Yahudi Zionis. Tidak mungkin, sejarah ya ini ya, ke 40 berapa ini, 47 presiden, tidak ada. Dan di sana lobby Yahudi itu, orang-orang Yahudi itu yang kaya-kaya, paling kaya di seluruh Amerika itu orang-orang Yahudi. Miliarder-miliardernya itu. Dan ini yang membiayai pilpresnya. Oligarki Yahudi. Karena itu tidak mengherankan kalau kemudian Trump sama Netanyahu, karena memang orang-orang Yahudi ini yang merajai bisnis ekonomi di Amerika sama semua, sampai ke medianya, sampai ke filmnya, ya film-film movie di Hollywood itu semua orang-orang Yahudi. Makanya sekarang ini terjadi sesuatu yang luar biasa karena di New York itu pusatnya orang-orang Yahudi paling kaya kayak tadi pusatnya di New York ini. Tapi sekarang wali kotanya Muslim, Zohran Mamdani. Tapi ini Syiah. Tapi lihat siapa sekarang yang berani melawan Trump, ya berani melawan Yahudi. Kita orang-orang tidak bisa membayangkan ini di New York yang pusatnya orang Yahudi, pilihan wali kota dimenangkan oleh calon Islam, Muslim. Ini Muslim selain di New York, itu yang wali kotanya Muslim itu London.
Ya di London itu wali kotanya Muslim juga. Tapi sama, ini Syiah. Di London juga wali kota Muslim. London itu Syiah. Nah, kita kembali ke lihat-lihat di konflik Iran lawan Amerika ini. Negara yang paling berani menentang Amerika, menentang Yahudi, Zionis, ya Iran. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, udah lihat sendiri. Arab Saudi, ya kan, negara-negara Teluk, Bahrain, Qatar, Uni Emirat. Itu semua bolo Amerika sama Yahudi, Israel. Dan terbukti kalah Amerika ini. Sudah kalah, nggak mungkin menang. Ya, meskipun bisa membunuh Ayatollah Ali Khamenei, tapi Amerika kalah sudah, minta ngajak damai. Kita lihat yang ikuti berita ya, ada di perundingan damai kemarin itu kan sudah Trump ngajak damai nih, perundingan. Ada 3 syarat yang diajukan oleh Iran. Yang pertama, Selat Hormuz itu menjadi kekuasaan Iran 100%. Kapal siapapun yang lewat, Amerika minta supaya free, tidak bisa. Syarat pertama, Selat Hormuz mutlak harus dibawa kekuasaan Iran. Pajak Selat Hormuz 100% masuk ke Iran. Nomor 2, seluruh pangkalan militer Amerika di Timur Tengah harus ditutup, harus dibubarkan. Ini syarat damai yang kedua. Yang ketiga, Amerika harus bayar kompensasi perang 500 juta US dollar. Wah, itu berapa? Nggak bisa. Jadi 3 syarat ini nggak mungkin dituruti oleh Amerika. Selat Hormuz dikuasai oleh Iran, matilah Amerika. Minyak-minyak Amerika itu semua lewatnya Selat Hormuz, sebagian besar, 30%. Pangkalan militer Amerika di Timur Tengah, pangkalan Amerika itu ada di mana-mana. Di Arab Saudi ini kan ada pangkalan Amerika, itu harus ditutup semua. Kalau pangkalan Amerika ditutup, selesai sudah Amerika. Di Timur Tengah, tidak akan bisa lagi berkuasa dia. Minyak dari Timur Tengah tidak akan bisa masuk ke Amerika lagi. Amerika kiamat. Dan yang terakhir bayar kompensasi biaya perang. Makanya Amerika menolak, terus sudah lanjut perang, kata Trump. Tapi tidak mungkin Trump bisa menang lawan Iran. Ini negara kecil penduduknya 65 juta. Ya, Amerika itu 250 juta. Amerika lebih. Ekonominya coba, Amerika menguasai ekonomi dunia. Tetapi Iran negara yang kecil sudah diembargo. Embargo itu artinya di blokade, ditutup. Tidak boleh ekspor, tidak boleh impor. Sejak tahun 79, sejak revolusi Iran tahun 79, Ayatollah Khomeini. Tapi Iran masih bertahan, perang melawan Amerika masih menang. Ini Iran negara kecil, tapi punya ruhul jihad yang kuat. Ini kan menjadi alarm bagi kita. Kalau umat Islam seluruh dunia ini bersatu, bisa kita bayangkan betapa menakutkannya kekuatan Islam ini. Tapi itu tadi persoalannya. Problem yang paling utama memang Yahudi Israel, Zionis Israel, dan Amerika fundamentalis ini, Kristen fundamentalis, tidak akan membiarkan umat Islam bersatu. Terutama sekarang kita antara Sunni dengan Syiah. Banyak kita dengarkan di media sosial ustadz-ustadz yang menyebut Syiah ini sebagai musuh, ya, dengan berbagai macam kejahatan yang dilakukan oleh Syiah. Ya, Syiah itu sektenya, mazhabnya sangat banyak. Kita yang Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah pun yang brengsek ya banyak. Iya kan, yang brengsek ya banyak. Yang bajingan ya banyak. Yang aku Islam Sunni ini sama aja. Gitu.
Tetapi kalau kita balik sekarang, kalau Syiah itu dianggap brengsek, berarti di dalam konflik ini membela siapa? Membela Kristen fundamentalis anti-Islam yang berkoalisi dengan Yahudi, Zionis, pembenci Islam. Kita bagaimana melihatnya ini? Kalau benar kita Syiah yang tadi itu, yang membenci Khulafaur Rasyidin, ya, terutama Syiah ini apa? Imamah, ya, karena berpendapat bahwa seharusnya yang menjadi penerus Rasulullah SAW itu adalah dzurriyyahnya Rasulullah SAW. Ya. Sekarang pilihannya kalau Syiah ini tidak didukung, berarti kan dukung siapa? Ini kan kalau anggaplah bahwa Syiah itu setan, betul. Ada dua setan ini. Ya. Strategi kita bagaimana? Di antara dua setan kita pilih setan yang paling kecil, yang tidak terlalu berbahaya. Ya. The lesser of two evils teorinya. Teori dua setan. Menghadapi dua setan, kita milih setan yang paling kutu, ya, paling itu. Nah, waktunya tinggal sedikit. Saya ingin memberi latar belakang sejarah perpecahan Islam dan Sunni dan Syiah ini seperti apa. Perbedaannya ini perbedaan politik, bukan perbedaan akidah. Saya ketika menjadi wartawan, saya pernah bertemu dengan tokoh-tokoh Syiah. Ya. Saya bertemu dengan profesor, dan di sana kan profesor itu ulama-ulama Iran itu hebatnya, itu ulama dan sekaligus guru besar, profesor di universitas-universitas. Oh iya, intermezzo. Saya tahun tadi 94-95 di Jogja waktu saya masih jadi wartawan, itu saya pernah diundang oleh UGM untuk ada student exchange dari Iran datang ke UGM untuk kerjasama presentasi. Ini saya dikasih tahu namanya doktor, dua-duanya PhD, laki perempuan, 3 orang. Mereka presentasi, waktu itu saya ngeliput, saya terkejut karena bayangan kita dulu, saya dulu waktu itu, ya dokter itu paling enggak umurnya ya 50 ke atas. Ini anak-anak muda waktu itu usianya itu 29 sama 31 tahun, sudah doktor, dan doktornya itu satu ahli nuklir, satunya fisika kuantum, satunya apalagi teknik. Itu di Iran, dan dia cerita waktu itu. Saya tanya, bagaimana Anda ini, you are still very young, 29 years old, but you already got your PhD. Saya tanya, bagaimana ceritanya? Dia bilang di Iran itu sekolah mulai TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, S1, S2, S3 gratis. Di Iran itu, gratis, tidak bayar sama sekali. Gak ada yang ngenteni pilkada, Bu, gratis sekolah ya di Iran. Gratis semua, makanya dia di Iran itu tingkat sarjananya itu paling tinggi di dunia. Negara yang sangat peduli pada pendidikan. Nah, saya tadi ketemu, maka kemudian diskusi kemudian nah saya tanyakan kepada tokoh-tokoh Iran ini, Syiah ini, kan kita mendengar informasi Qurannya beda, Al-Qurannya beda. Yang pertama saya sampaikan bahwa you have a different version of Quran. Profesor menjawab, langsung saya diambilkan kitab Al-Quran cetakan Teheran. Ya, saya masih simpan sampai sekarang. Dia bilang, ini Quran kami, silakan dibaca, silakan dipelajari. Nanti saya diberi nomor HP-nya, nanti diberi nomor teleponnya. Kalau ada menemukan perbedaan, silakan telepon saya. Alhamdulillah saya sudah baca,
Semua Quran itu dan tidak ada perbedaan sama sekali. Kalau ada perbedaan tahrif, tapi enggak ada. Yang di versi Tahran ini tidak ada perbedaan sama sekali. Ya enggak ada perbedaan sama sekali. Jadi yang kemudian saya tanyakan juga adalah mengapa mereka membenci Khulafaur Rasyidin. Nah, kita mendengar ya, kalau Ayatullah Ali Khamenei mengingatkan bahwa jangan membenci Khulafaur Rasyidin. Kenapa kelompok Syiah ini membenci Khulafaur Rasyidin? Karena waktu Rasulullah SAW wafat, itu Sayyidina Ali kan di rumah Sayyidatina Aisyah, ya, sama Fatimah. Kemudian Sayyidina Ali yang menunggui jenazah Rasulullah. Para sahabat ini menuju rumah atau kelompok Bani Sakifah yang orang-orang Ansor sudah rundingan untuk memilih khalifah baru pengganti Rasulullah. Maka Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar datang ke Sakifah tempatnya Bani Sakifah itu untuk berunding negosiasi. Negosiasinya keras, royoan karena enggak ketemu siapa yang akan, harus orang Ansor, karena orang Ansor ini yang membela orang-orang Muhajirin. Orang Muhajirin bilang tidak, harus kami orang-orang Muhajirin, karena kamilah yang pertama masuk Islam dan membawa Islam ke kaum Ansor. Sampai deadlock, bahkan ceritanya Sayyidina Umar yang memang kereng itu ngantemi pimpinannya kaum Ansor. Nah sementara jenazah Rasulullah ini belum dirawat. Maka kemudian negosiasi di antara kaum Ansor dengan Muhajir itu alot sampai akhirnya hampir terjadi baku hantam, tapi kemudian Sayyidina Abu Bakar yang memang bijaksana dan lemah lembut bisa menenangkan mereka dan akhirnya dipilihlah Sayyidina Abu Bakar ini untuk menjadi khalifah, aklamasi. Maka setelah itu kemudian berbaiat semua para kaum Ansor dan Muhajirin ini kepada Abu Bakar. Tapi Sayyidina Umar melihat ini tim suksesnya Abu Bakar ini, Sayyidina Umar ini ya, tim suksesnya ini. Melihat ini ada yang belum baiat ini, Ali bin Abi Thalib. Maka kemudian dikirimlah utusan ke rumah Ali bin Abi Thalib, langsung Sayyidina Umar sendiri yang datang ke rumah Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada beberapa versi, ya saya sering menyampaikan ini di berbagai kesempatan. Di Sirah Nabawiyah memang ada versi bahwa Sayyidina Umar di luar itu meneriakkan, Ali kau harus baiat. Kalau kamu tidak keluar rumahnya ditutup, pintunya ditutup. Kalau kamu tidak keluar untuk baiat pada Abu Bakar, aku bakar rumahmu. Di versi itu ada di versi Sirah Nabawiyah. Kalau Bapak baca, Ibu baca Sirah Nabawiyah ada. Tetapi sumber sejarah ada yang mengatakan bahwa Sayyidina Umar akhirnya mengetuk rumah itu, kemudian yang menjawab adalah Fatimah. Fatimah bertanya, siapa di luar? Saya Umar. Saya ingin Ali keluar untuk berbaiat. Karena agak lama Fatimah mungkin lapor ke Ali dulu, baru balik. Kemudian Sayyidina Umar menendang, mendobrak pintu. Kemudian pintu itu terbuka dan menurut versi itu mengenai tubuh Sayyidatina Fatimah. Yang ketiga itu hamil, cucu Rasulullah. Yang ketiga setelah Hasan dan Husain. Dalam versi ini Fatimah cedera, luka sampai keguguran. Di satu versi itu Rasulullah sudah memberi nama anak cucu yang ketiga ini dan sudah diperkirakan laki-laki. Maka Hasan Husain diberi nama Muhsin, tapi Muhsin ini akhirnya nggak jadi lahir karena Siti Fatimah keguguran. Nah ini yang kontroversial, tetapi saya ingin menyampaikan dua versi ini.
Jadi setelah itu Rasulullah dimakamkan, tetapi Abu Bakar sudah di Baiat. Nah kemudian kelompok-kelompok Ali itu yang kemudian menjadi Syiah. Syiah itu artinya kelompok. Yang mengatakan bahwa seharusnya itu yang menjadi khalifah itu Sayyidina Ali. Karena di dalam banyak itu dia, Rasulullah memang tidak secara eksplisit menyebutkan penerus saya nanti Ali. Tetapi dalam banyak kesempatan itu isyaratnya kepada Sayyidina Ali. Gitu ya. Termasuk coba kalau kita ngikuti Sayyidina Ali ini orang anak pertama ya Gen Z gitu waktu itu yang masuk Islam, menemani Rasulullah kan sepupu ya. Sampai ketika dikepung oleh orang-orang Quraisy ketika mau hijrah itu kan Sayyidina Ali yang totoan nyowo itu masuk ganti selimutnya Rasulullah ketika Rasulullah lolos ya. Itu kalau orang-orang Quraisy, kafir Quraisy enggak pakai dicongok gitu langsung dibacok kan Sayyidina Ali yang mati. Pengorbanannya sudah demikian. Beliau juga menantunya, ya Fatimah anak kesayangan Rasulullah. Tetapi Umar terutama mengatakan jangan Ali karena nanti kalau Ali terjadi nepotisme dalam Islam, ya nanti anak keturunan Rasulullah ini nepotisme nanti yang menjadi penerus Rasulullah. Yaitu pandangan ijtihadnya Sayyidina Umar. Tetapi sejarah kemudian kan Sayyidina Abu Bakar 4 tahun atau 5 tahun, Sayyidina Umar menggantikan, kemudian Utsman, Ali. Ibu dan bapak-bapak, 3 dari 4 Khulafaur Rasyidin itu meninggal karena dibunuh. Sayyidina Umar dibunuh, Utsman dibunuh, Ali juga meninggal dibunuh. Setelah Sayyidina Ali dibunuh, ya kemudian kan Muawiyah ini meneruskan anaknya Yazid yang kemudian membunuh Hasan dan Husain ya di Karbala. Ya. Jadi setelah itu, setelah 4 Khulafaur Rasyidin ini yang balik lagi menjadi nepotisme, menjadi kerajaan, menjadi monarki. Karena kemudian Bani Muawiyah ini kan kemudian menjadi dinasti. Gitu ya. Nah, perbedaan inilah kemudian kelompok Ali yang menjadi Syiah itu kemudian tidak sepenuhnya mengikuti pemerintahan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Tetapi tidak ada satupun pemberontakan yang dilakukan oleh Sayyidina Ali dan pengikutnya terhadap 3 khalifah ini. Justru perangnya ketika setelah Utsman meninggal, perang Khadijah lawan sama Sayyidina Ali. Nah itu ceritanya panjang nanti, tapi waktu kita sudah habis. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah perbedaan Syiah dengan Sunni itu awalnya itu adalah perbedaan politik, bukan perbedaan akidah. Ya, bahwa kemudian ada penyimpangan-penyimpangan di Syiah. Ya sama saja tadi saya sampaikan. Syiah itu mazhabnya banyak sekali. Kalau Syiah Isna Asyariyah yakin bahwa nanti di antara imam itu turunan Rasulullah yang apa istilahnya itu menghilang, ya mukso nanti akan turun sebagai Imam Mahdi, ya. Jadi kita ini orang-orang yang Sunni ini mungkin banyak yang nggak suka sama Iran ya, sama Syiah, tapi anaknya dijenengi Mahdi, ya kan. Teman saya, temannya Mas Hartoko, Tovan Mahdi, wartawan Jawa Pos. Kok ini Syiah toh? Oh, enggak Mas, aku Muhammadiyah, jenengmu kok Mahdi. Muhammadiyah ya, Tovan. Mana Unmu Jember. Kalau benci Syiah jangan ngasih anaknya namanya Mahdi. Ponakan saya namanya Mahdi Sultoni. Ponakan saya, adik saya perempuan, Enti Haidaro. Ya. Kawin sama Budiarjo HTI Budiarjo ini anak adik ipar saya ini. Anaknya dijenengi Mahdi Sultoni. Kon gak seneng mbak Syiah anakmu kon jenengi Mahdi. Iya Mas, engko ben dadi Imam Mahdi. Gitu ya. Jadi demikian
Ibu dan bapak-bapak. Oh, ada tanya jawab, boleh? Oke, satu. Ini live loh ya, ini saya. Bapak yang lihat, yang nonton ini. Ya jadi ya kalau posisi Indonesia kan gini, Pak Prabowo sudah ikut kelompok BOP ya. Apa itu? Board of Peace. Anggotanya itu negara-negara yang sudah pro Israel ya. Jadi yang negara Timur Tengahnya ikut BOP itu semua negara yang ikut Abraham Accord, perjanjian Abraham yang sudah membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Ya Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain. Nah, BOP ini tadi Board of Peace, tapi kata plesetnya teman-teman ini kita ini bayar BOP, biaya operasional preman. Bayar berapa coba? Berapa? 17 triliun. Pak Prabowo itu nguruni Trump itu. Coba 17 triliun digawe Masjid Ahmad Dahlan itu atau Masjid Muhammadiyah Indonesia ya. Budal kaji kabeh takmire. Tapi Prabowo kan karena dia di BOP ya. Nah, saya cerita saja sedikit. Maaf yang dari DDI. Pak Adian Husaini, ketua DDI Pusat, ya datang ke Surabaya, saya ditelepon waktu puasa kemarin, terus buka puasa bersama, bareng sama saya sama teman-teman. Cerita soal BOP ini, cerita soal Prabowo ini, Mas Adian, Ustadz Adian Husaini ini, terus koyoke Prabowo itu titik komai bener kabeh, gitu ya. Nah, coba lihat katanya. Dulu di zaman Jokowi kriminalisasi pada ulama, ya Islam di radikal-radikal. Sekarang enggak ada radikal-radikal. Sekarang enggak ada kriminalisasi ulama. Iya, tapi saya bilang iya, tapi Prabowo ikut Netanyahu ya. Apa bedanya? Yang lebih jahat inilah. Buktinya sekarang kalau kita ngirim, kata Ustadz Adian Husaini, ngirim bantuan bisa langsung ke Gaza masuk. Ya tapi wong kita ada wartawan teman-teman kita yang ditahan ikut apa itu Fotila ekspedisi itu. Kan kalau Prabowo ini kalau besti sama Trump atau sama setannya kan dia nelpon bro, iku anak buahku tolong ojo diseksa, ojo dipersekusi. Kan buktinya enggak juga. Baru ketika pulang disambut sama Menteri Luar Negeri kakek Sugiono itu, ya kan. Nah, kita balik sekarang, kemarin kan udah jelas ketika pemakaman Ayatollah Ali Khamenei itu pemimpin-pemimpin dunia pada hadir semua di situ memberi penghormatan. Indonesia ini baru setelah mantan Menteri Luar Negeri ya itu mengkritik bahwa Indonesia nggak ngirim delegasi, baru ngirim itu. Itu ngirim hanya ngirim duta besar dan itu ditolak, itu nggak boleh masuk di apa namanya tempat yang eksklusif yang ring 1 itu. Sampai sekarang akhirnya kemarin ngirim, yang dikirim itu Ketua MPR Mujani, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, kemudian Pak Syafiq Mughni mewakili Muhammadiyah, NU diwakili Kiai Yahya Stakuf. Saya dikirimi fotonya yang kemarin puncak ini. Memang ya posisi Indonesia sekarang oleh Prabowo menurut saya sudah digadaikan demi kepentingan politiknya Prabowo untuk mendapat perlindungan dari Amerika. Kalau dulu Jokowi itu ke Cina, Xi Jinping, Jokowi ini begitu dilantik pertama menjadi presiden yang ditelepon Xi Jinping. Aku ini, dia minta fatwa, aku ini mau harus apa yang saya lakukan. Maka Xi Jinping mengatakan, wes kamu bikin infrastruktur seluruh Indonesia. Uangnya dari mana? Dari utang dari saya. Tapi Prabowo kemudian bergeser ke Amerika. Ingat, Prabowo ini dicekal oleh Amerika, nggak boleh masuk ke Amerika karena dia pelanggar HAM ketika pembunuhan
penculikan mahasiswa dan lain-lain. Tapi kemudian dia boleh masuk dan dia sangat senang, bangga sekali. Maka kemudian ya meskipun disuruh bawa map ya tidak apa-apa ya, yang penting jejer Trump. Jadi posisi kita sekarang sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan yang dulu kita terkenal dengan negara non-blok, ya, bebas aktif. Kata Mas Anies Baswedan, bebas aktif itu bukan berarti mencela-mencela ikut kemana, tidak. Bebas aktif itu kita bebas menentukan sikap kita, istiqomah, konsisten sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan terutama di pembukaannya. Israel ini kan negara penjajah, menjajah Palestina. Kalau kita bebas aktif, kita bebas menentukan pilihan kita tanpa disetir, apalagi seperti sekarang. Kita seperti jadi kacungnya Amerika. Jadi menurut saya ini ya levelnya Bung Karno ini ketika tahun 1955 itu negara-negara dunia ini dipremani sama Bung Karno, ditelepon itu Cina ditelepon, India ditelepon, ya Yugoslavia Joseph Broz Tito ditelepon, Ghana, Afrika ditelepon, semua datang ke Bandung tahun 55 mendeklarasikan Dasar-Sila Bandung ini menghadapi Soviet sama Amerika. Negara non-blok Bung Karno ini, makanya ketakutan kepada Bung Karno ini lebih besar negara-negara non-blok. Nah ini yang kemudian oleh Pak Harto dilanjutkan menjadi bebas aktif non-blok. Tapi oleh sekarang Pak Prabowo menurut kalau bahasanya teman-teman kan dari non-blok menjadi go-blok kan ya, gitu. Go-blok maksudnya GOBLOK gitu. Ngaten Pak nggih, cekap nggih. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan dan